Mengapa keduanya sangat berhubungan jelas? Karena usaha ataupun gaya merupakan perubahan energi pada suatu benda atau objek, misalkan perubahan energi kinetik atau energi potensial. B. Cahaya dan sifatnya. Menurut saya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merupakan partikel halus yang merambat dari segala arah sumbernya menuju ke ruangan. C. Sistem tata surya merupakan matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, yang ada pun 8 buah planet yang kerdil ataupun katai, orbit, dan satelit. Dan ada pun 173 satelit maupun benda langit lainnya seperti meteor, bintang, dan perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari suatu wujud zat mengubah jadi ke keadaan wujud zat lainnya, yang merupakan perubahan wujud zat kalor. Permasalahan pertama itu tentang gaya dan energi. Di mana-mana kita menggunakan listrik di kehidupan kita sehari-hari dalam menerapkannya dalam kehidupan. Misalnya kita mau menyalakan lampu, mau memasak dengan menggunakan listrik. Makanya dari permasalahan ini kita menggunakan gaya dan energi. Menggunakan listrik. Makanya dari permasalahan ini kita menggunakan gaya dan energi. Permasalahan kedua, cahaya. Di mana-mana kita menggunakan cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menerangi bumi dan seisinya. Dan misalkan saat kita memakai kaca mikroskop itu membutuhkan cahaya untuk memantulkan benda yang mau kita teliti atau mau lebih didetailkan hal-hal yang kecil. Misal permasalahan keempat, pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang saya ambil itu adalah pesawat sederhana yang miring. Misal benda miring, misalkan pisau kan bisa mengubah suatu benda menjadi kecil, jadi mempunyai gaya atau usaha yang menjadi sederhana. Suatu benda menjadi kecil, jadi mempunyai gaya atau usaha yang menjadi sederhana. Yang kelima, perubahan wujud zat. Misalkan permasalahannya itu kita mau minum es, maka dari itu kita harus membekukan suatu air dengan cara memasukkannya di kulkas. Jadi di situ akan terjadi perubahan zat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, proses saya menerapkan kepada anak-anak tentang gaya dan energi. Saya akan mengambil contoh dari energi listrik yang ada di sekolah. Di situ saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya suatu gaya atau energi yang akan terjadi pada listrik. Yang kedua, penerapan cahaya dan sifatnya. Saya akan menjelaskan kepada mereka bagaimana suatu proses cahaya itu terjadi, dan saya akan memberikan contoh, mengarahkan mereka keluar ruangan untuk melihat proses cahaya itu. Dari proses cahaya itu terjadi, misalkan ke lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga, sistem tata surya. Di sini saya akan menjelaskan kepada mereka bagaimana sistem tata surya itu berputar dan bekerja di atas langit. Dan di situ saya akan menampilkan sebuah objek atau bisa video animasi untuk mereka pelajari dan mereka amati. Jadi mereka lebih mengerti. Yang keempat, pesawat sederhana. Cara saya menjelaskan pesawat sederhana dengan cara saya mengambil suatu benda dan melakukan hal yang bersangkut paut dengan pesawat sederhana, misalkan mempaku di dinding, karena mempaku di dinding itu kan termasuk dalam pesawat sederhana, dan menjelaskan ke mereka apa-apa saja yang ada di dalam pesawat sederhana ini dan alat mekanik apa saja yang bisa dipakai di dalam alat pesawat sederhana ini. Yang ada di dalam pesawat sederhana ini dan alat mekanik apa saja yang bisa dipakai di dalam alat pesawat sederhana ini. Yang kelima, perubahan wujud zat. Saya akan menjelaskan tentang materi perubahan wujud zat dulu kepada mereka supaya mereka mengerti, dan setelah itu mereka bisa memahami. Saya akan memberikan contoh kepada mereka akan perubahan wujud zat. Misalnya, saya akan membakar lilin di depan mereka dan terjadilah proses perubahan wujud zat menjadi cair. Jadi mereka bisa mengamati dan bisa memahami secara cepat.